Sering banget kan kita lihat harga Bitcoin naik turun gila-gilaan. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam. Ternyata harga itu mungkin cuma distraksi aja dari cerita yang sebenarnya jauh lebih penting. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang ada di balik semua angka itu? Oke, kita mulai dengan kutipan yang lumayan berani ya. Kebanyakan orang nggak akan sadar sampai Bitcoin harganya $1 juta. Kedengarannya ekstrim banget kan? Tapi kutipan ini sebenarnya jadi inti dari obrolan kita. Ini bukan soal nebak-nebak harga loh, tapi soal memahami sebuah perubahan besar yang lagi terjadi di depan mata kita. Nah, ini dia nih, penyakitnya kebanyakan orang. Fokusnya kemana? Ya ke grafik harga harian. Tiap hari mikir, waduh, beli sekarang nggak ya? Jangan-jangan besok turun lagi. Nah, menurut sumber pembahasan kita kali ini, obsesi sama angka-angka jangka pendek ini justru distraksi paling besar. Bikin kita jadi lupa sama gambaran besarnya. Harga itu, ya anggap aja kayak timbangan. Angka yang kita lihat itu cuma hasil sesaat. Cuma potret detik ini aja dari pertarungan antara yang mau beli dan yang mau jual. Jadi ini bukan cerita soal nilai aslinya, nilai fundamentalnya. Ini lebih ke, ya, sentimen pasar aja, yang bisa berubah-ubah setiap saat. Oke, untuk ngerti kenapa Bitcoin itu ada, kita nggak bisa langsung ngomongin Bitcoin. Justru kita harus mundur dulu. Kita harus lihat sistem uang yang kita pakai setiap hari. Dolar, rupiah, ya apapun itu. Istilah kerennya, mata uang fiat. Kenapa? Karena jujur aja, akarnya masalahnya itu dari sini. Jadi apa itu mata uang fiat? Yaitu dolar, euro, rupiah kita, semuanya itu fiat. Intinya, nilainya itu nggak di-backup sama emas atau aset fisik lainnya. Nilainya itu cuma berdasarkan ya kepercayaan kita aja sama pemerintah. Nah, ini kuncinya. Artinya, secara teori, jumlahnya itu bisa dicetak sebanyak-banyaknya. Nggak ada batasnya. Coba deh bayangin, pemerintah bisa menciptakan uang baru kapanpun mereka mau. Kayak, puff, uang baru muncul gitu aja. Nah pertanyaannya, apa efeknya ke uang yang udah kita kumpulin susah payah di tabungan? Ya jelas, setiap lembar uang baru yang muncul, itu bikin nilai uang kita yang lama jadi berkurang. Daya belinya kegerus. Nah, disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Coba kita lihat tabel perbandingannya. Pasokan uang fiat, kayak dolar, nggak terbatas. Sementara Bitcoin, cuma akan ada 21 juta. Udah titik, nggak bisa ditambah lagi. Terus, siapa yang bikin? Uang fiat dibuat sama pemerintah, terpusat. Bitcoin dibuat oleh kode, oleh jaringan, terdesentralisasi. Hasilnya gimana? Uang yang bisa dicetak terus-menerus, nilainya ya cenderung turun. Sementara aset yang jumlahnya terbatas, kalau peminatnya makin banyak, ya nilainya berpotensi naik. Dan poin terakhir tadi soal keterbatasan jumlah, itu yang membawa kita ke semacam kekuatan supernya Bitcoin. Sesuatu yang bikin dia benar-benar beda dari semua jenis uang yang pernah kita kenal sepanjang sejarah. Ingatin angka ini baik-baik, 21 juta. Udah, itu aja. Nggak bisa dinego, nggak bisa diubah sama politisi manapun. Nggak bisa ditambahin jadi 22 juta. Kenapa? Karena ini bukan kebijakan. Ini adalah matematika. Aturan main yang udah dikunci di dalam kodenya. Mutlak. Nah, karena jumlahnya terbatas banget, efeknya ke harga jadi sederhana tapi kuat banget. Gini logikanya, makin banyak orang yang mau beli, terus orang yang mau jual di harga sekarang, lama-lama kan habis barangnya. Nah, pembeli baru yang datang gimana dong? Ya mereka harus nawar lebih tinggi biar ada yang mau jual. Hasilnya, harga naik. Simpel kan? Dan siklus ini bakal terus berulang selama makin banyak orang yang mau pakai. Oke, kita udah paham nih, pasokannya itu tetap nggak bisa diutak-atik. Terus, gimana dong kita harus nyikapin harganya yang jungkir balik tiap hari? Nah, jawabannya itu ada di cara kita melihat waktu. Kuncinya satu, berhenti deh mantengin grafik per menit. Stop panik lihat warna merah atau euforia lihat warna hijau. Ganti lensa kita, pakai teropong, jangan pakai kaca pembesar. Lihatlah jauh ke depan. Karena dalam aset seperti ini, perspektif jangka panjang itu segalanya. Coba kita kilas balik sedikit. Tahun 2013, harga $200 itu udah dianggap mahal banget. Terus 2017, $20.000. Wih, itu dianggap puncak bubble. Gila katanya. Sekarang, banyak yang bilang harga sekarang udah kemahalan. Lihat polanya nggak? Selalu sama. Harga yang dulu kita anggap puncak, sekarang kelihatannya murah banget. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin pola tadi. Setiap harga akan menjadi kesalahan pembulatan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita percaya adopsi globalnya terus jalan, harga yang sekarang kita debatin mati-matian yang bikin kita pusing 7 keliling, suatu saat nanti kalau kita lihat ke belakang, angka itu bakal kelihatan kecil banget, cuma kayak salah bulatin angka aja. Oke, ini kita sampai ke bagian paling penting.
Kalau gitu, kalau harga dalam dolar atau rupiah itu ternyata cuma distraksi, terus apa dong yang penting? Apa yang seharusnya kita fokusin? Jawabannya adalah, kita harus geser fokus kita. Udah, lupain soal naik turunnya harga dalam rupiah. Fokus kita seharusnya cuma satu. Seberapa banyak bagian dari total 21 juta koin itu yang kita punya. Jadi, yang dihitung itu jumlah bitcoinnya, bukan nilai rupiahnya yang gonta-ganti tiap detik. Jadi, intinya apa? Intinya, berhentilah nyari-nyari harga terbaik buat masuk, nggak akan ada habisnya. Sebaliknya, coba deh berkomitmen untuk jangka panjang, minimal kata sumbernya 4 tahun. Karena di sini yang paling berharga itu bukan jago nebak harga, tapi sabar. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Pertanyaan ini sebenarnya adalah alasan kenapa Bitcoin diciptakan. Gini pertanyaannya. Kalau kita terus-terusan nabung pakai mata uang yang jumlahnya bisa ditambah seenaknya, tanpa batas, kira-kira apa yang bakal terjadi sama nilai tabungan hasil kerja keras kita di masa depan?